Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat datang kembali di channel Pawan Mistis Misteri. Bersama gua Misteri, dan malam ini gua akan berbagi sebuah kisah nyata yang serem ya. Serem. Cerita ini berhubungan dengan salah satu temen gua. Sebut aja namanya Isna. Isna ya. Nah, gue ini udah kenal Isna ini sejak anaknya umur kurang lebih kelas 3 SD ya. Kelas 3 SD itu umur berapa guys? Kira-kira umur 9-10 tahun lah ya. Sekarang anaknya kira-kira umurnya ya 20 tahunan lah ya, 20 tahunan kurang lebih. Jadi gue itu kenal temen gue itu si Isna itu ya kurang lebih, lu hitung deh sendiri, kurang lebih 10 tahun kali ya, 10 tahun 12 tahun gitu. Nah, jadi apa-apa itu kita tuh udah biasa saling curhat tentang berbagai macam, tentang berbagai hal dalam kehidupan guys. Dari yang senang, yang susah, yang sedih, yang gembira, kita laluin bareng-bareng gitu loh. Dan keluarganya baik sama keluarga gua, sampai kakaknya, almarhum suaminya, semuanya baik sama gua. Dan ada apa-apa, kalau ada apa-apa Isna ini selalu curhatnya ke gua gitu loh. Kebenaran temen gua ini punya usaha dagang guys. Jadi dia ini dagang ya, berhubungan dengan makanan lah ya, berhubungan dengan makanan. Dagangannya rame, gua tahu dari dulu dagangannya rame karena emang enak. Berbelas-belasan tahun ya, berbelas-belasan tahun dagangannya rame, alhamdulillah nggak pernah sepi. Nah, beberapa tahun ini mulai dia ngerasa dagangannya sepi. Dia sih sering sih ngomong ke gua, ih gimana ya mbak, kok daganganku sepi, kata dia gitu. Ya gue selalu bilang sabar, rezeki itu sudah diatur. Gue tuh selalu ngasih masukan ke dia gitu loh, sabar. Tapi gue kan dulu sebelum pindah ke sini nih, gue selalu sering main ke tempat dia dagang. Jadi gue tuh sering ngasih masukan, sabar, kalau orang usaha itu harus prihatin. Gue selalu ngasih masukan yang emang bapak gue juga kasih ke gue gitu, karena gue juga kan ada usaha. Jadi bapak gue tuh sering ngasih masukan kalau ada orang usaha itu harus prihatin, nggak ada orang usaha itu langsung enak gitu. Jadi ya dibarengin dengan sholat yang rajin, yang kejaga, yang sedekahnya yang banyak. Itu kalau pengen usaha kamu bertahan dan lancar. Itu pesan bapak gua guys, dari udah lama, dan gua ngelakonin ya, alhamdulillah ya. Dan ilmu itu gua kasih ke teman gua Isna ini. Gua selalu bilang sabar gini. Sholatnya dijaga, sedekahnya banyakin. Gua selalu berbagi ilmu ya, dari bapak gua nurun ke teman gua. Jadi ya dilakonin sama dia. Cuma yang gua kesel dari dia ini guys, kalau gua abis main dari tempat dia nih, terus gua pulang, ada teman dia yang lain datang. Nah, teman yang lain yang datang ini nanti dia curhat ke teman yang lain itu, gimana ya dagangan gua sepi gini. Nah, teman-teman yang lain ini selalu bilang, situ ada orang pintar, di situ ada orang pintar gitu loh. Jadi dia ke bawah arus gitu guys. Ini yang bikin gue pernah kesel sama dia ya, ke bawah arus. Nah, pas besoknya kapannya gue datang lagi, dia cerita, tadi mbak gue habis dari ini gini ngobatin dagangan gue. Jadi gue tuh sempet kesel sama dia, jangan, nggak boleh gini, itu kan perbuatan yang musyrik namanya. Nggak tahu lah ya, gue tuh nggak sejalan dalam hal ini dengan dia ya. Tapi dia akhirnya, jadi gue harus gimana mbak, ya lu harus nyerahin segalanya ke yang punya kehidupan, gue bilang gitu. Jauhin yang orang-orang pintar segala macam itu, jauhin, karena sebenarnya yang bisa nolong diri kita sendiri itu ya kita, dengan memohon langsung sama yang punya kehidupan, gue bilang gitu. Oke lah, hari itu dia ngedengerin gue, sadar dia. Nanti kapan lagi ada temannya datang, mbak di sini ini ada ini, ikut lagi dia ke bawah arus lagi.
Jadi berkali-kali begitu, akhirnya ya gue nyerah lah ya, gue mundur, akhirnya gue jarang main ke rumah dia gara-gara itu. Jarang gue nggak tahu dia, kali dia nonton video gue ini dia kali senyum-senyum ngerasa kali ya. Jadi itulah alasan utama gue kenapa gue pernah nggak main-main tempat dia lama gitu loh, karena gue udah kasih tahu jangan, tapi nanti gue datang kapan berapa kali lagi dia cerita gini, aduh kata gue udahlah, akhirnya gue nyingkir, lama gue hilang dari kehidupan dia guys, lama. Nah pas itu gue datang lagi main nih, kayaknya seingat gue setengah tahun yang lalu ya, lalu gue main, terus dia bilang gini, Mbak gimana ya daganganku ini, oh sepi banget. Dia tuh mukanya sedih gitu, gue liat mukanya sedih. Lagi-lagi gue kasih nasihat, sabar kata gue, hidup itu ada di atas kadang ada di bawah, jadi gantian, gue bilang gitu, sabar. Terus dia bilang, kenapa ya Mbak kok yang disitunya rame, kok tempat gua nggak rame gitu ya. Ya Allah itu ngasih rezeki masing-masing, gua bilang sabar, kan dulu kan pernah rezekinya dikasih banyak juga, nah sekarang gantian. Udahlah, dia udah gua omongin gitu, gua pergi lagi lah, gua datang lagi main kapan nanti cerita lagi. Dia bilang kok dagangan gue cuma laku 1, cuma laku 2. Nah gue ini kayak gimana ya, kayak agak-agak kok dia ini terus, ini orang ini pakai ini Mbak, pakai pasangan ya. Gua kontradiktif ya dalam hati gua nggak setuju. Gua ngomong sama dia jangan suuzon, gua bilang gitu, nggak boleh gini. Ya mungkin kali ini rezeki dia lebih banyak dari kita agak suruh nunggu sebentar ya, sabar kata gua gitu. Akhirnya dia ngomongin ngebandingin gitu, gua nggak setuju. Akhirnya gua pergi lagi dari kehidupan dia guys, nggak nongol gua. Gak nongol, karena kalau kadang seringnya dulu itu gue kasih masukan mental gitu loh, mental. Jadi gue tuh merasa gue ini nggak ada artinya untuk dia gitu. Gue ngerasa nih dia nonton ini pasti biar tahu ya. Jadi udah lama lah gue nggak komunikasi sama dia ya. Gue bilang ya udahlah cari jalan sendiri, karena gue ngasih masukan juga sepertinya mental nggak kepake. Nah nggak lama kemudian, beberapa kayaknya 2 bulan yang lalu kali ya, tiba-tiba dia datang ke rumah gua siang-siang itu. Dia udah lama lah kita nggak ketemu tuh. Dia cerita, Mbak aku gimana ya, kata dia gitu, kok daganganku sepi banget, maksud sehari cuma laku 2, laku 1. Jadi gue ini langsung dek ya dalam hati gua, dek iya tah, gue itu ngomong sendiri, iya tah, masa sih berbulan-bulan ceritanya nggak berubah-berubah, laku 1, laku 2, gue bilang gitu kan. Tapi gue ngomong dalam hati gua, bener tah kata gue gitu, bener. Terus gue liatin dia lah ya, bener nih ada yang nggak beres ini dengan dia, gue bilang gitu. Gue bukannya orang yang bisa lihat, bukan, cuman gue ngerasa kok udah lama dia ini ceritanya nggak berubah-berubah, ada yang nggak sehat ini kata gue gitu. Akhirnya gue tanya, lu punya video warung lu nggak, kata gue gitu kan. Terus dia bilang ada Mbak, dikasihlah video warung dia. Nah udah videonya dikasih ke gue mah bukan orang yang bisa ngeliat, bukan, cuman gue bisa ngerasa ini ada yang gak sehat, makanya gue buru-buru mau minta videonya. Akhirnya video itu gue sambungin ke kakak gue nih. Kakak angkat gue emang bisa ngeliat kayak gitu, dilihat sama kakak angkat gue tuh domisilinya di kota Bogor. Jadi gue kirim lah video itu ke kota Bogor, dilihat sama kakak angkat gua, wah ini mah ada yang nempel, tanya di gerobak. Ya dia kan buka gerobak gitu guys, ada yang nempel nih, yang nempel ini sosoknya tua dan maaf ya jelek gitu, terus ini kotor, kayaknya apa sih ya, nggak keruan bentuknya gitu loh, tapi bentuk wujud kakek-kakek gitu loh, cuman kotor, berantakan gitu loh, berantakan. Nah dia ngirim komen ke gua, oh ya sudah. Terus dia bilang gini, bacain aja surat-surat pendek. Dia kasih tau lah surat Anas, surat Al-Falaq, kata dia gitu. Sering aja dibacain itu. Nah udah gue bilang ke dia, gue bilang ini kata kakak gue, di warung lu ini emang ada yang nempel, kata gue gitu kan. Ada yang ngasih kiriman gitu, supaya lu nggak, rezeki lu ditutup, gue bilang gitu kan. Walau alam ya yang ngirimnya, kita jangan seujon yang ngirim siapa. Nah dia ini bilang,
gue tahu yang ngirim gini-gini, jangan, kan nggak ada bukti, gue bilang gitu. Udah pokoknya jadi gue harus ngapain, kata temen gue itu, kata Isna itu. Gue bilang, lu kencengin sholat tahajud lu, sholat 5 waktu lah, gue tahu lu rajin. Sholat tahajud lu kencengin, sholat duha lu kencengin, wiridnya, zikirnya, terus lu ngaji, terus anak lu suruh ngaji juga, bantuin supaya beri kekuatan, minta bantuan sama Allah, gue bilang gitu kan. Ya gue ngasih masukan lah ya, masing ngaji yang sering-sering ngaji. Terus gue bilang, di warung lu setelin murotal. Nah gue bilang gitu, di rumah lu kalau bisa setelin nonstop, setelin terus biar kondisi itu sehat ya. Kalau gue berkeyakinan itu kan ada juga tuh, kalau rumah sering disetelin murotal, situasinya positif, energinya positif keluar, yang insya Allah yang negatif menyingkir gitu ya Mbak, kata dia. Iya, kalau gua begitu, kata gua gitu. Karena nggak ada lagi tempat kita minta, kata gua, cuman Allah, gua bilang gitu. Gua tuh ngasih masukan ke dia ya, gua agak-agak pesimis ya dia yang mau ngelakuin masukan gua apa enggak. Terus gua bilang, jangan pernah ke orang pinter, gua bilang gitu kan. Kita tuh nggak boleh minta pertolongan ke orang pinter. Tapi langsung aja kita minta, orang kita aja sama Allah dikasih keistimewaan bisa meminta langsung, kenapa minta ke orang pintar, orang ini gitu, apalagi dukun-dukun itu, kata gue gitu. Gue sih waktu itu gue nggak peduli ya dia tersinggung apa enggak, cuman gue cuman fair aja, terbuka sama dia, karena gue anggap dia itu teman baik gue gitu. Jadi gue terbuka sama dia, masukan gue terbuka. Akhirnya pulanglah dia guys, pulang. Lama ini gue nggak ketemu dia lagi, agak lama nggak kontekan, nggak apaan gitu kan. Akhirnya gue main ke tempat dia. Oh enggak, lama nggak ketemu. Nah, gue ketemu dia. Gue telepon apa ketemu ya waktu itu ya, lupa gue ya. Pokoknya gue nyambung lagi lah komunikasi dengan dia. Gue lupa apa ketemu langsung apa nelpon. Nah dia bilang gini, Mbak, gue udah ngelakonin yang lu bilang, kata dia ke gue. Udah gue lakonin, tahajud gue jaga, duha gue jaga, ngaji gue berusaha, kata dia gitu. Terus sedekahnya kan gue bilang, sedekah lo jangan genggam, kata gue. Kasih orang, lu kasih lagi, lebihin lagi, kasih aja, nggak usah mikir 2 kali, gue bilang gitu kan. Jadi dia udah ngerjain semua termasuk murotal. Jadi di warung dia disetelin murotal. Tau nggak guys, dia cerita sama gue apa? Pas dia nyetel murotal itu, tiba-tiba warung dekat dia itu ada satu warung ngambil gelas stainless ya, bukan gelas beling, gelas stainless. Ngamuk dilempar ke anaknya. Padahal mereka lagi ngobrol, lagi asik mereka nggak ngeliat ke belah sana lah ya, nggak ngeliatin warung tetangganya ya, ngobrol biasa kayak. Tiba-tiba ada gelas melayang ke arah anaknya yang gadis ya. Untungnya gelas itu nggak ngenain pala dia apa gitu. Jadi gelas itu ngenain tukang parkir, katanya mah. Tukang parkir. Ngenain tukang parkir apa ngenain siapa gitu ya. Iya itu guys. Jadi tetangga yang dagang deket dia itu tiba-tiba ngamuk guys. Ngambil gelas stainless itu dilempar ke arah dia, ke arah temen gua Isna, sama pokoknya ke warungnya dia ya, mau ngenain tubuhnya si Isna atau anaknya gitu. Tiba-tiba dilempar. Nah si cangkir stainless ini mendarat. Dia sih sebenarnya sasarannya mau ke anaknya mungkin ya, tapi dia mendaratnya ndelalah ke salah satu orang yang kebenaran lagi nongkrong di situ juga. Entah tukang parkir, entah tamunya lagi duduk di situ ya. Kemarin seorang dari mereka kena lah. Jadi kaget lah si temen gue ini. Sedangkan orang yang lempar itu udah ngomongnya udah nggak keru-keruan guys, ngomong kata-kata yang kotor-kotor lah, yang jelek-jelek, ditunjukin ke temen gue ini. Di luar nalar ngomongnya, tiba-tiba guys, secara tiba-tiba, nggak ada angin, nggak ada badai, dia ngelempar. Terus tiba-tiba dia ngomong yang bahasa-bahasa yang rusak ya, bahasa rusak. Jadi kaget temen gue ini, si Isra ini kaget ya, bangun lah dia. Akhirnya mereka perang mulut. Maksud lu apa?
ngelempar anak gua gitu. Jadi nggak terima lah ya, temen gua ini nggak terima karena anaknya dilempar stainless. Alhamdulillahnya nggak kena, jadi perang mulut lah akhirnya. Tapi si pelempar ini tiba-tiba diam 1000 bahasa gitu, diam. Terus temen gua bilang, temen gua udah ngamuk lah ya, udah marah, dia nggak terima. Terus temen gua bilang, apa mau diterusin, kata temen gua gitu. Pelemparnya diem 1000 bahasa, nggak ngomong apa-apa, diem nunduk aja, nunduk kayak orang, kayaknya yang ngelempar bukan dia kayaknya. Kalau dari perasaan gue ya, feeling gue, yang ngamuk bukan dia. Jadi dia diem aja, nunduk, dia nggak ngomong apa-apa, kayak orang nggak sadar waktu dia ngelempar. Ngamuk lah dia guys. Temen gue ngamuk lah ya, orang tiba-tiba nggak ada angin nggak ada baju dilempar, ngamuk. Yang pelempar ini ya diam aja, nunduk, diam 1000 bahasa. Akhirnya udah reda lah ya, udah reda. Nah temen gue ini cerita ke gue, ya gue sih feeling itu bukan dia yang lempar. Jadi dari sini nih gue bilang sama temen gue, dari sini nih udah ada petunjuk kalau lu itu harus hati-hati, harus ngebentengin diri. Ya kebentengin diri itu bukannya ke orang pintar, tapi lu memohon lebih kuat lagi, lebih banyak lagi. Insya Allah kalau lu jaga semuanya benteng lu, insya Allah yang jahat-jahat pun nggak mau gitu, nggak betah. Itu sih yang gua kasih tahu ke dia. Oke guys, jadi ya orangnya sekarang masih ada sih, orang masih buka usaha di situ. Ya gue sih sekarang apa ya guys ya, gue sih yakin sih setiap usaha itu ada orang seneng ada orang enggak gitu loh. Apalagi manusia ini sifatnya, maaf ngomong, serakah ya, serakah, sirik, iri dan dengki. Ngelihat orang berhasil dia sengsara, tapi kalau ngelihat orang sengsara dia seneng. Tuh manusia sifatnya gitu. Jadi kita ini harus, kalau gue sendiri sih, pengingat diri gue sendiri ya, mudah-mudahan ini bermantu kalian semua ya. Jadi kita ini harus benar-benar memohon sama yang punya kehidupan gitu, untuk selalu senantiasa memberi perlindungan dan pertolongan ya, lewat itu tadi ya, ibadah yang terjaga, hati yang bersih gitu loh, sedekahnya yang kuat. Itu kalau menurut apa guys, menurut panduan apa yang gue yakinin ya, sedekahnya kuatin, ibadah yang jaga, hatinya yang bersih, jangan hatinya jangan belok, jangan kotor gitu. Insya Allah semua yang kita lakukan itu bisa menolak bala. Itu sih guys, itu guys, semoga cerita gue ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa, jangan pedulikan apa kata orang, karena dalam hati kita itu hanya Allah yang tahu. Oke? Itu guys cerita gua tadi tentang gangguan yang menimpa teman gua. Semoga teman gua itu keimanannya selalu tambah diperkuat, dan semoga usahanya semakin lancar, jauh dari hal-hal yang negatif ya, dan semoga selalu istiqomah memohon pertolongan dari Allah. Hanya Allah semata yang bisa menolong kita. Oke guys, terima kasih sudah dengerin cerita gue di Pawon Mistis Misteri. Please jangan lupa subscribe, komen, aktifkan loncengnya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.